Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang marketing mix, yang beranggotakan saya sendiri, Adila Kurniasyatari, Agus Saputra, Fadli Wandra, dan Suryansyah. Yang pertama, apa itu marketing mix? Marketing mix adalah serangkaian tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya di pasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah sekumpulan variabel-variabel marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa marketing mix adalah strategi pemasaran yang dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuan mencapai target yang diinginkan. Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam marketing mix, yaitu produk atau produk, place, price, promotion, people, proses, serta physical environment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus, dipersilahkan. Baik, saya Agus Saputra akan melanjutkan presentasi dari teman saya Adila Kurniasyatari. Di sini saya akan menjelaskan tentang people. Dalam marketing mix atau bauran pemasaran terdapat unsur people. People atau manusia yang dimaksud adalah semua orang yang secara langsung berhubungan dengan bisnis suatu perusahaan atau organisasi, mulai dari level yang paling atas sampai ke level yang paling rendah. Dalam sebuah riset ditemukan bahwa sangat penting untuk menemukan orang-orang yang tepat untuk mencapai sebuah target pasar perusahaan. Orang-orang tersebut atau sering disebut karyawan yang akan memenuhi permintaan untuk berbagai macam produk dan jasa yang diminta oleh target pasar atau konsumen. Karyawan perusahaan sangat penting dalam pemasaran karena merekalah yang secara langsung menyampaikan atau melaksanakan sebuah layanan, sehingga sangat penting untuk menemukan dan merekrut orang-orang yang tepat atau orang-orang yang kompeten. Selanjutnya, sebuah perusahaan juga wajib untuk memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawannya yang akan secara langsung menyampaikan atau melaksanakan sebuah layanan, sehingga sebuah layanan yang disampaikan dapat menjadi sebuah layanan yang superior dan sangat memuaskan yang dirasakan oleh pelanggan atau customer. Ketika sebuah bisnis menemukan orang-orang yang benar-benar percaya kepada produk atau layanan jasa tertentu yang dibuat perusahaan tersebut, orang-orang tersebut atau karyawan tersebut akan melakukan semua hal yang terbaik yang mereka bisa dalam melakukan sebuah pemasaran. Dan sebagai tambahannya, mereka atau karyawan tersebut akan menjadi lebih terbuka dan jujur untuk memberikan umpan balik tentang bisnis perusahaan tersebut. Mereka juga akan secara sukarela memberikan masukan atau saran dari pandangan dan pemikiran pribadi mereka yang dapat membuat bisnis perusahaan tersebut menjadi lebih besar dan lebih berkembang. Rahasianya yaitu terdapat dalam internal sebuah perusahaan. Kompetisi internal dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan dan dapat mengalahkan kompetitor yang lain yang berhubungan dengan bisnis yang sama atau jenis perusahaan yang sama, sehingga mempengaruhi posisi sebuah perusahaan tersebut dalam pasar. Contohnya, apabila sebuah perusahaan memiliki karyawan yang sangat solid dan kompak, hal ini menciptakan suasana kerja yang baik dan meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Kompetisi internal yang dimaksud misalnya apabila seorang karyawan melaksanakan sesuatu yang memberikan dampak sangat besar kepada perusahaan, maka ia dapat diberikan reward, bonus atau kenaikan jabatan, sehingga karyawan yang lain terpacu untuk melaksanakan hal yang sama atau bahkan lebih baik, dan mereka tidak akan merasa berkompetisi, namun mereka akan memberikan yang terbaik kepada perusahaan, sehingga suasana kerja di perusahaan tidak akan menjadi aneh atau tidak nyaman, dan karyawan tetap solid dan kompak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya,
Fadliwandra. Kepada Fadliwandra, disilahkan. Saya Fadli Wandra akan melanjutkan presentasi dari Agus Saputra, yaitu yang selanjutnya adalah proses. Karena di sini dalam bentuk bahasa Inggris, saya akan mempresentasikannya dalam bahasa Indonesia, yaitu sistem dan proses organisasi mempengaruhi pelaksanaan layanan. Jadi, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki proses yang dirancang dengan baik untuk meminimalkan biaya. Ini bisa menjadi seluruh saluran penjualan Anda, sistem pembayaran, sistem distribusi, dan prosedur sistematis lainnya, serta langkah-langkah untuk memastikan bisnis yang berjalan secara efektif. Tweaking dan peningkatan bisa datang kemudian untuk mengencangkan bisnis untuk meminimalkan biaya-biaya dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya yaitu proses yang dimaksud adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang kemudian bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pada perusahaan produsen, pelaksanaan ini dilaksanakan oleh manusia atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Yang perlu diperhatikan dari proses ini adalah yang pertama yaitu kesabaran, konsistensi, dan kontinuitas dalam mengelola atau mengembangkan sebuah bisnis. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh Suryansyah. Kepada Suryansyah, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang physical evidence. Dalam industri pelayanan, bukti fisik merupakan hal yang sangat penting yang harus ada saat kita mengantar suatu produk kepada konsumen. Selain itu, bukti fisik berkaitan juga dengan bagaimana usaha dan produk kita bisa diterima di pasaran. Bukti fisik dalam usaha adalah sesuatu yang wujud dan nyata, sebuah konsep dari merek atau brand. Contohnya, ketika kamu berpikir tentang makanan cepat saji, kamu akan ingat McDonald. Ketika kamu berpikir tentang olahraga, Nike dan Adidas langsung kebayang dalam pikiran. Kamu sudah pasti tahu apa yang telah mereka lakukan di pasaran. Jadi, secara keseluruhan, penguasa pasar harus memiliki yang namanya bukti fisik sebagai jati diri dalam memasarkan atau pemasaran. Mereka dapat memanipulasi persepsi konsumen dengan baik tentang merek yang mereka keluarkan di garis utama saat seseorang bertanya tentang nama dan merek di perusahaan atau industri mereka. Dalam kata lain, bukti fisik merupakan lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa untuk konsumen berinteraksi. Ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemasaran jasa tersebut. Adanya bukti seperti logo, simbol perusahaan, seragam pada karyawan, laporan, kartu nama, fasilitas yang dimiliki, yang bisa dikenal dan dirasakan baik dari konsumen ataupun karyawan sendiri. Selanjutnya, bukti fisik dalam bisnis jasa dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, bukti penting, memiliki nilai yang dibuat penyedia jasa tentang desain, layout suatu bangunan, lingkungan, dan suasana ruang tunggu. Kedua, bukti tambahan, sebuah nilai yang kecil namun dapat mempengaruhi dalam menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan produk jasa. Misalnya, buku tabungan atau ATM yang menjadi tanda hak untuk memanfaatkan jasa di sewaktu-waktu kemudian. Selanjutnya, alat ukur dalam pengelolaan bukti fisik menurut Lovelock di antaranya yang pertama, media yang menciptakan perhatian. Perusahaan jasa melakukan diferensiasi dengan pesaing dan membuat sarana fisik semenarik mungkin. Misalnya, membuat layout ruangan atau gedung semenarik mungkin. Yang kedua, sebuah media pembuatan pesan. Dengan adanya simbol atau syarat khusus untuk mengkomunikasikan secara intensif kepada nasabah, misalnya kualitas produk yang khas. Dan yang ketiga, media menciptakan efek. Dengan adanya seragam yang sama, serta bisa menciptakan desain suatu yang lain dari produk jasa yang ditawarkan.
Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.